Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Afrilia, kelas B semester 6, NIM 09105804191113 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Di sini saya akan membahas sedikit tentang materi kuliah manajemen strategik. Pertama, kita harus tahu apa itu manajemen strategik. Menurut Fred R. David, manajemen strategik adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Hussein Umar, manajemen strategik sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan atau formulating, penerapan atau implementing, dan evaluasi atau evaluating. Keputusan-keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang. Pengertian lengkap manajemen strategik. Ilmu manajemen adalah ilmu yang turut berkembang pesat sehingga ilmu tersebut memiliki beragam cabang dan beberapa kajian yang bersifat khusus, misalnya manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen transportasi, dan muncul kajian khusus yang lain, yaitu manajemen strategik. Manajemen strategik merupakan proses menentukan tujuan suatu organisasi, mengenal manajemen strategik, mengembangkan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan, serta mengalokasikan sumber daya untuk mengimplementasikan perencanaan tersebut. Kedua, ada karakteristik manajemen strategik. Pada umumnya, manajemen ini sungguh berbeda dengan lainnya di mana manajemen strategi ini senantiasa menyikapi dinamika terjadinya suatu perubahan lingkungan, sehingga bisa mempengaruhi terhadap implementasi manajemen itu sendiri, serta berupaya untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dengan sejalan. Pada hal tersebut, maka berikut ini akan ditunjukkan karakteristik manajemen strategik. 1. Manajemen strategik bersifat jangka panjang. Kedua, manajemen strategik bersifat dinamik. Ketiga, manajemen strategik merupakan sesuatu yang berpadu oleh manajemen operasional. Keempat, manajemen strategik perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak. Kelima, manajemen strategik berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Yang keenam, manajemen strategik senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia. Ketiga, bagaimana menerapkan manajemen strategik? Yang harus kita ketahui yang pertama yaitu, di manakah posisi perusahaan saat ini? Pertanyaan ini mengantar pada analisa tentang situasi yang terdiri atas beberapa unsur yaitu analisa eksternal, analisa internal, dan analisa tentang kompetisi. Kedua, kemana perusahaan akan pergi? Pertanyaan ini membawa pada logika mengapa suatu perusahaan atau organisasi didirikan. Mission statement hadir sebagai arahan korporasi atau perusahaan, sementara itu tujuan jangka panjang dan sasaran-sasaran jangka pendek hadir dalam unit usaha. Ketiga, bagaimana cara perusahaan bisa sampai ke sana? Pada tahap ini, strategi disusun sebagai arahan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Formulasi strategi dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu aras korporasi, aras unit usaha, dan aras fungsi manajemen. Yang keempat, ada kelebihan dan kelemahan manajemen strategi. Formasi awal strategi dibagi menjadi beberapa proses. Hal ini termasuk lingkungan mikro dan lingkungan makro, evaluasi kompetitor dan cara menghadapi mereka, serta pertimbangan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi hasil dari proses tersebut. Setelah tahap analisis, manajemen akan mulai menetapkan tujuan. Biasanya ada jangka waktu dan tujuan. Proses ini menitik beratkan pada rumusan visi organisasi, misi, dan rangkuman tujuan. Ada kelebihan manajemen strategik dan ada kelemahan manajemen strategik. Kelebihannya yaitu ada beberapa manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategik, yaitu 1. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi
Ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Sedangkan kelemahan manajemen strategik yaitu satu, perencanaan strategi secara formal memerlukan investasi dalam waktu, uang, dan tenaga yang sangat besar. Kedua, perencanaan strategi cenderung berbatas organisasi hanya terhadap pilihan yang paling rasional, beserta bebas risiko besar. Ketiga, keadaan lingkungan berubah. Dan yang keempat adalah perencanaan strategi membatasi pilihan, mengurangi inisiatif dalam suatu jajaran alternatif di luar jalur. Itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.